Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat sekarang di layar teman-teman? Sudah, Kak. Pak. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di pertemuan keberapa nih? Keempat untuk kelas tutorial Fisika Dasar 1 TPB 6. Nah, pada pertemuan keempat ini kita masih sama dengan pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang dinamika. Ya. Jadi di sini dinamika 2, yaitu lebih ke gaya gesek, kemudian ada gaya normal, tegangan tali, terus kasusnya pada katrol, dan juga ada gerak melingkar di sini. Jadi masih beda tipis lah dengan materi yang kemarin gitu. Seperti biasa untuk kelas tutorial hari ini kita akan membahas sebanyak 6 soal ya. Sebanyak 6 soal, ada soal kemudian kita bahas solusi dari soal tersebut seperti itu. Ya mungkin tanpa lama-lama dan nggak buang-buang waktu juga, mungkin kita langsung aja ya bahas soalnya. Di sini langsung kita mulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Jadi ada seorang tukang memikul balok kayu yang bermasa 30 kg. Nah, massa tubuh tukang diketahui 65 kg. Berapa gaya normal pada kaki tukang oleh lantai, dan berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang gitu. Jadi di sini ada dua kondisi. Ya. Yang pertama itu gaya normal pada kaki tukang oleh lantai, kemudian yang kedua gaya normal pada balok oleh pundak si tukangnya gitu. Jadi di sini ada dua gambar ya. Di sini ada dua gambar sama persis di sini, tapi yang menjadi tinjauan pusat objek kita itu berbeda gitu. Yang di sini adalah kaki tukangnya, kemudian yang di sini pada baloknya, pada balok oleh pundak tukang gitu. Oke. Sebelum ke sana, mungkin kita tulis dulu ya, diketahui dari soalnya. Untuk soal nomor 1, diketahui massa baloknya itu 30 kg, kemudian massa tukangnya sama dengan 65 kg. Di sini kita menggunakan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat gitu. Karena tidak diketahui dari soal, kita boleh menggunakan yang 10 atau 9,8. Nah, yang ditanyakan gaya normal pada kaki tukang oleh lantai, ini saya tulis sebagai N1 ya. Kemudian untuk gaya normal pada balok oleh pundak tukang itu N2 gitu. Nah, oke lanjut dulu. Oke, tadi kebayangkan kondisinya gitu. Nah, misalnya kita lihat nih yang A, gaya normal pada kaki tukang oleh lantai gitu. Nah, kita lihat di sini, kalau kita masih ingat ya di pertemuan kemarin, kalau mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita menentukan apa sistemnya gitu ya. Kemudian mana sih objek yang akan kita hitung, pusat benda atau objek yang akan kita hitung. Kedua itu menggambarkan diagram gayanya gitu. Nah, di sini kita sudah punya ya yang A ini si kaki tukang oleh lantainya. Ini sudut pandang yang akan kita lihat. Kemudian untuk diagram gayanya seperti apa? Di sini ada W tukang ya, gaya berat tukang itu ke bawah. Di sini kemudian ada gaya normal kaki tukang oleh lantai. Nah, di sini. Kemudian kalau W balok berarti di sini ya, berat baloknya. Kemudian ini kita yang B sekarang. Yang B itu gaya normal pada balok oleh pundak tukang. Berarti yang kita lihat diagram gayanya di sini, di baloknya. Gaya normalnya di baloknya sini. Coba diperhatikan pointernya. Kemudian gaya normal N2 ya pada balok mengarah ke atas sini. Kemudian gaya berat atau W-nya, W baloknya mengarah ke bawah sini. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu menggunakan hukum Newton ya, untuk penyelesaiannya. Oke, pertama kita coba menyelesaikan yang bagian A dulu ya, gaya normal pada kaki tukang oleh lantai. Jadi di sini gaya total yang bekerja pada tubuh tukang itu ada apa aja?
Coba kita lihat ya di sini. Gaya totalnya sama dengan N1 ya, gaya normal 1 ditambah berat tukang ditambah dengan berat baloknya. Ini kenapa full banget sih? Ya nggak kelihatan lah. Ini gimana lah? Yang sebelah sini nggak kelihatan. Hah? Kok Raden Ayu Aika sih? Ajarin nama. Oke. Di sini gaya totalnya ada gaya normal N1 ditambah berat tukang ditambah W baloknya ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian karena percepatan arah vertikal itu 0, maka gaya F total itu sama dengan 0. Karena si tukang itu kan bergeraknya secara horizontal ya, searah sumbu X gitu. Jadi di sini karena dia tidak bergerak ke atas ke bawah atau secara vertikal, makanya percepatannya itu 0. Dia yang di arah sumbu Y itu secara vertikal, makanya sigma F sama aja kita pakai menggunakan hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A, karena percepatannya 0, berarti 0 dikali massa kan 0, jadi gaya totalnya itu sama dengan 0 gitu. Karena di sini percepatan arah vertikal itu 0, karena si tukang itu kan bergerak secara horizontal ya. Manusia itu bergeraknya secara horizontal bukan vertikal gitu. Sehingga di sini persamaan yang kita punya sigma F total sama dengan N1 ditambah W tukang ditambah W balok. F totalnya kita masukkan, substitusi itu 0, nilainya sama dengan N1 plus W tukang plus W balok gitu. Oke, kemudian kita kita pindah ruas ya. Sebenarnya sama aja sih. Kan kecenderungan dari arah gerak benda ya. Kalau kita masih ingat di sebelumnya kan gaya normal N1 dia ke atas arahnya jadi positif. Nah, sama dengan ini ya, minus W tukang. Jadi kan gaya berat ini mengarah ke bawah. Minus W tukang minus W balok juga. Berat balok juga dia mengarah ke bawah jadi minus. Nah, di mana gaya berat itu kan massa dikali gravitasi. Oke, kita masukkannya di sini. Berarti W tukang itu massa tukang dikali gravitasi, untuk W balok massa balok dikali gravitasi. Kemudian dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, massa tukang itu 65 kg, massa baloknya 30 kg. Kemudian gravitasi kan 10 meter per second kuadrat ya nilainya. Nah, di sini ada arah J di sini. Nah, arah J itu kan kalau kita di vektor, arah J itu kan yang di arah sumbu Y gitu. Jadi karena gravitasi itu mengarah ke bawah, mengarah ke bumi, nah itu kalau di koordinat kartesius itu kan di sumbu Y yang bawah gitu. Makanya di sini arahnya J. Kenapa dia di sini J ya? Gitu. Oke, kemudian 65 kali 10 minus 650. Kemudian di sini dikali ya ini, dikali 300 Newton arahnya J, maka kita dapat gaya normal untuk yang kasus 1 itu sama sebesar minus 950 Newton gitu. Ini minus ini cuma bertanda bahwa dia mengarah ke bawah gitu ya. Kan gravitasi itu mengarahnya ke bawah ke bumi gitu di sumbu Y yang negatif gitu ya. Oke, makanya di sini ada J. Kemudian satuannya Newton. Jangan lupa untuk menuliskan satuan di sini. Nah, ini untuk yang kasus A. Kemudian kita lanjut dulu ke kasus yang B. Nah, perhatikan di sini untuk kasus yang B berarti yang ini ya. Kita lihat di sini kondisinya, diagram gayanya. Yang B itu gaya normal pada balok oleh pundak si tukangnya. Berarti di sini objek pusat benda kita ada di balok ini. Kemudian kita gambar diagram gayanya. Di sini ya, gaya normalnya si N2.
gaya normal oleh pundak tukang pada balok, kemudian berat dari baloknya atau W balok dia tentunya mengarah ke bawah gitu. Nah, balok mendapat gaya normal oleh pundak tukang yang kita tulis di sini N2 dan gaya beratnya W2 gitu. Maka gaya total pada balok adalah ini, sigma F total sama dengan N2 ditambah W2 gitu. Kemudian karena percepatan vertikal itu tidak ada, maka sama ya di kasus yang A tadi, jadi sigma F total itu sama dengan 0 gitu. Jadi karena si tukang ini tidak bergerak secara vertikal, tentunya percepatannya itu sama dengan 0. Ini sama aja kayak hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A, karena dia tidak bergerak secara vertikal, maka A-nya 0, 0 dikali massa, itu sama dengan 0, jadi sigma F itu sama dengan 0 gitu. Sehingga di sini persamaan yang kita punya sigma F total ditambah N2 plus sigma F total sama dengan N2 ditambah W2. Kemudian gayanya ini kita substitusi, 0 nilainya sama dengan N2 ditambah W2. Oke, pindah ruas ya, jadi N2 sama dengan minus W2. Oke. Kemudian W ini, gaya berat ini kan massa balok dikali gravitasi gitu. Kita masukkan nilainya, massa balok 30 kg, kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. J, nah kita punya sekarang besarnya gaya normal pada balok oleh pundak tukang itu sebesar minus 300 J Newton. Gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya untuk soal nomor 1. Memang di sini agak stylenya agak berbeda ya. Kita pakai arah di sini. Ada arah J gitu. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kan belum ada. Gitu ya. Tetap di sini kita kita lihat gitu ya kasusnya, kemudian kita tentukan pusat objek bendanya itu yang mana. Kemudian yang ketiga, kemudian selanjutnya menggambar diagram gayanya. Dan yang ketiga itu menggunakan hukum Newton untuk penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi kelihatan ya dari kasus nomor 1 ini dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi nilai gaya totalnya itu juga beda kan. Di sini ada N2, W2 gitu untuk yang B. Kemudian yang A tadi ada gaya normal, W tukang, dan juga W balok gitu. Jadi mulai kelihatan sih di sini. Kalau masih ada yang kayak bingung gitu ya. Kalau sudut pandangnya beda dan juga kita melihatnya beda juga gitu gaya yang mempengaruhinya. Ya bisa untuk soal nomor 1. Gimana? Bisa kan untuk soal nomor 1? Bisa. Ya, Ya langsung dijawab aja ya bisa. Atau kalau belum ada pertanyaan langsung aja biar kita nggak buang-buang waktu di sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung disampaikan langsung. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang solid? Ini gue tadi yang dosen ngomong. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan di sini. Jadi ada benda 5 kg yang mula-mula dalam kondisi tidak bergerak. Jika sudut yang terbentuk antara gaya, itu F, di sini gayanya 25 Newton, dengan garis mendatar adalah 37 derajat. Kemudian koefisien gesek kinetis permukaan lantai 0,1 dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tentukan nilai gaya normal yang A, yang B gaya geseknya, yang C percepatan gerak benda gitu. Oke, di sini kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya massanya 5 kg, gayanya 25 Newton, tetanya 37 derajat, koefisien gesek kinetisnya 0,1 dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat di situ. Oke.
Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, tentunya di sini yang pertama tadi ya, kita menentukan sistemnya. Kedua, menggambarkan diagram gayanya. Itu stepnya. Nah, kita gambarkan dulu diagram gayanya. Jadi kan tadi ada balok yang ditarik gitu di atas lantai. Nah, ini misalnya lantai, kemudian ada balok ditarik dengan sebesar gaya F ya. Di sini gaya F-nya, kemudian kita menggambarkan diagram gayanya di sini. Ini salah satu capaian yang perlu kalian harus capai gitu, bisa menggambarkan diagram gaya pada kasus-kasus untuk di soal dinamika ini gitu. Nah, di sini kita uraikan ya, ada gaya apa aja. Pertama, tentunya ada gaya normal, gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Kemudian ada gaya berat ya, yang mengarah ke bawah. Karena tadi diketahui koefisien geseknya, di sini ada gaya geseknya gitu. Nah, gaya gesek itu selalu melawan arah gerak gitu. Karena dia baloknya ini bergerak ke kanan, nah, berarti kalau melawan arah gerak itu mengarah ke kiri di sini gaya geseknya. Oke. Selanjutnya kalau kita menggunakan di sini kita menggunakan koordinat kartesian ya, berarti searah sumbu x ini ada Vx. Nah, karena tetanya di sini Vx sama dengan F cos Fx itu sama dengan F cos theta, kemudian di sini ada Fy ya. Fy itu sama dengan F sin theta. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sudah kita diagram gayanya udah. Selanjutnya yang ketiga itu menggunakan hukum Newton untuk menyelesaikannya gitu. Nah, yang A kita mulai dari yang A ya, menentukan gaya normalnya gitu. Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan hukum Newton sigma F sama dengan 0 ya. Karena gaya normal itu kita lihat di sini. Dia ada di sepanjang sumbu sepanjang sumbu Y ya. Maka langsung aja di sini kita menggunakan sigma F Y sama dengan 0 gitu. Jadi yang sigma Fx-nya nggak perlu kita tinjau. Nah, kemudian kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja yang ada gitu di sepanjang sumbu Y-nya. Yaitu ada Fy, ada gaya normal, dan ada gaya beratnya. Fy terus ini dia di arah positif ya, positif Y maka tandanya positif, positif Fy ditambah gaya normal, kemudian minus gaya beratnya. Karena dia mengarah ke arah sumbu sumbu Y negatif di sini, minus W sama dengan 0. Oke. Karena kita mencari gaya normal, maka di sini gaya normal sama dengan W minus Fy. Ya, minus Fy. Ya, di sini di sini kita menggunakan arah positif dan negatifnya dilihat dari menggunakan koordinat kartesian ya, kartesian. Oke, selanjutnya W itu kan massa dikali gravitasi, Fy itu F sin theta gitu. Oke, sampai di sini kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Massa baloknya 5 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, gayanya 25 Newton, kemudian tetanya 37 derajat ya. Nah, sin 37 itu 0,6. Nah, ini perhitungan biasa, sudah pasti kalian bisa ya. Nah, kita dapatlah di sini. Oke. Nah, ini dikali dulu ya, baru nanti 50 Newton dikurang 15 Newton. Nah, kita dapat gaya normalnya sebesar 35 Newton gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke bagian yang B. Nah, bagian yang B ini yang ditanya adalah gaya geseknya. Kemudian gaya gesek itu persamanya mu kinetis, jadi koefisien gesek kinetis, karena yang di sini diketahui koefisien gaya kinetis ya, dikali gaya normalnya ya, untuk persamaan mencari gaya gesek. Jadi gaya gesek sama dengan kita masukkan nilainya, koefisien gaya gesek kinetisnya tadi 0,1 ya, diketahui di soal, kemudian dikali gaya normalnya sebesar 35 Newton yang udah kita cari di bagian A tadi. Sehingga kita peroleh gaya gesek yang sama dengan minus 3,5 Newton gitu. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu percepatan gerak benda. Nah, percepatan gerak benda tentunya di sini gerak
si benda tersebut pasti bergerak ya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, karena yang ditanya adalah percepatan gerak benda, jadi kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F ini dari sigma Fx ditambah sigma Fy. Jadi kalau kalian menyelesaikan soalnya, jangan lupa ini selalu dituliskan gitu ya. Sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A. Nah, karena benda balok untuk di kasus nomor 2 ini bergerak secara horizontal di sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanyalah di sigma Fx-nya. Gitu. Jadi sigma Fy-nya nggak perlu kita tinjau karena benda itu tidak bergerak sepanjang sumbu Y atau secara vertikal. Jadi sekarang persamaan yang kita punya sigma Fx sama dengan M dikali A. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu X ini ada apa aja gaya yang bekerja, yaitu ada Fx ya ini dan juga gaya geseknya gitu. Fx ditambah gaya geseknya sama dengan M dikali A. Oke, Fx-nya apa? Yaitu Fx kan sama dengan F cos theta ditambah gaya geseknya sama dengan M kali A. Gitu. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gayanya 25 Newton, diketahui dari soal. Kemudian tetanya 37 derajat. Nah, gaya geseknya ini kan minus 3,5 ya. Minus 3,5 Newton sama dengan masanya 5 kg, kemudian dikali percepatannya. Cos 37 itu 0,8. Ya, 25 kali 0,8, 20. Minus 3,5 sama dengan 5A. Ini operasi hitung biasa. Tentunya kalian sudah bisa gitu di sini. Nah, maka kita dapat percepatannya sama dengan 3,3 meter per second kuadrat. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 2. Sampai di sini bisa ya untuk soal nomor 2. Kurang lebih masih basic lah ini, masih dasar. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 3. Bisa mengikuti ya untuk soal nomor 2. Masih aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, dia kasusnya benda miring ya, ada balok di atas permukaan bidang miring. Oke, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 3. Ada balok 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit. Nah, kita anggap lereng bukit rata dan memiliki koefisien gesek statisnya ya, μs di sini sama dengan 0,4 dan μk ya, koefisien gesek kinetisnya sama dengan 0,125. Nah, di sini percepatan gravitasi buminya diketahui ya 10 meter per second kuadrat gitu. Dan sin 53 derajat itu sama dengan 0,8, cos 53 derajat 0,6. Nah, seperti biasa ya kita tuliskan dulu, diketahui dari soalnya massa baloknya 100 kg, mu statisnya, koefisien gesek statisnya 0,4, koefisien gesek kinetisnya 0,125, percepatan gravitasinya atau G-nya ya ini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, ini G ya. Kemudian sin 53 derajat 0,6, cos 53 derajat 0,6, sin 53 derajat itu 0,8. Yang ditanya, yang A itu gaya normal, yang B gaya gesek, dan yang C itu percepatan gerak baloknya. Oke, kita bahas satu persatu untuk bagian yang A terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu, nah di sini seperti biasa kita menggambarkan diagram gayanya dulu ya. Di sini kan ada bidang miringnya, kemudian ada baloknya, kemudian kita uraikan diagram gayanya. Nah, tentunya kalau ini bidang miring, kita menggunakan koordinat kartesian ya, yang seperti ini, gitu, biar supaya mudah saat kita merotasikan si tetanya itu, gitu ya.
Dia agak miring sedikit di sini. Nah, di sini yang coba diperhatikan pointernya ya. Yang ini sumbu X, kemudian yang sebelah sini sumbu Y. Nah, tentunya di sini ada gaya normal ya. Gaya normal tuh gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Ya, di sini ada gaya normal, kemudian ada gaya berat ya, yang selalu mengarah ke bawah ke bumi, W, gaya berat. Kemudian ada gaya gesek ya, karena tadi diketahui di soal itu ada koefisien gesek statis dan gesek kinetisnya. Berarti di sini ada gaya gesek itu. Jadi gaya gesek adalah yang selalu melawan arah geraknya, makanya dia berlawanan arah di sini. Arah gaya geseknya ke sini. Kemudian kalau kita rotasikan tetanya, yang sebelah sini, diperhatikan ya pointernya, ada W cos theta, kemudian yang sebelah sini ada W sin theta, gitu. Oke. Kalau sudah kita menyelesaikan atau membuat diagram gayanya, selanjutnya kita akan menyelesaikan apa sih yang ditanya dari soal dengan menggunakan hukum Newton. Gitu ya. Nah, yang pertama, yang A, itu kan yang ditanya gaya normal pada balok gitu. Dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini gaya normal ini ada di daerah mana gitu. Ada di area sepanjang sumbu Y ya. Berarti yang kita tinjau hanyalah di sigma FY sama dengan 0 gitu. Sigma FX-nya kita abaikan. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang sumbu Y ini ada gaya apa aja gitu ya. Ada gaya normal dan juga W cos theta gitu. Oke, kita masukkan di sini gaya normal, kemudian gaya normalnya positif ya. W cos theta-nya negatif di sini karena dia berada di sumbu Y negatif. W sama dengan 0. Kemudian selanjutnya si N, gaya beratnya kita masukkan ya, massa dikali gravitasi, cos θ-nya 53 derajat sama dengan 0. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massanya 100 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, cos 53 itu 0,6. Oke, kemudian di sini dikalikan ya, kita dapat gaya normal minus 600 Newton sama dengan 0, maka kita dapat di sini gaya normal sama dengan 600 Newton gitu. Oke, selanjutnya kita ke yang B, kita lanjut dulu ke yang B ya. Nah, yang B itu adalah gaya gesek antara lereng dan baloknya di sini. Jadi karena di soal nomor 3 ini kan diketahui ya koefisien gesek kinetis dan statisnya itu diketahui, berarti kita akan mencari gaya gesek statis dan kinetisnya gitu. Nah, pertama di sini gaya gesek saat benda diam gitu. Jadi di sini gaya gesek statis saat benda diam ini kan maksimumnya ya sama dengan mu s koefisien gesek statis dikali gaya normalnya gitu. Nah, diketahui di soal koefisien gesek statisnya 0,4, kemudian gaya normalnya 600 Newton. Sehingga kita peroleh gaya gesek statisnya itu sebesar minus 240 Newton di sini. 240. Nah, tanda minus ini hanya menandakan bahwa si gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerak ya, tanda minus di sini. Nah, selanjutnya, untuk gaya gesek saat mulai akan bergerak gitu ya, yaitu gaya gesek kinetis sama dengan minus mu k koefisien gesek kinetis dikali gaya normalnya. Kita masukkan nilainya, gaya koefisien gesek kinetisnya 0,125, gaya normalnya 600 Newton yang sudah kita cari sebelumnya di bagian A. Nah, sehingga kita peroleh besarnya gaya gesek kinetis itu minus 75 Newton. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kan ada gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis gitu ya. Untuk kinetis juga sama ya, tanda minus ini artinya bahwa gaya gesek itu arahnya
selalu melawan arah gerak gitu. Jadi berlawanan arah dengan arah gerak bendanya.